Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ayas dari kelas TB 1A. Saya akan mempresentasikan tentang mengenal Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Kita mulai dari apa saja yang Anda belajar di Universitas Mulia Balikpapan. Berbagai pilihan program studi dan jenjang pendidikan yang dapat Anda temukan di Universitas Mulia Balikpapan. Kami menawarkan 4 program diploma dan 9 program sarjana dengan berbagai ilmu di bidang ilmu komputer, ilmu farmasi, dan pendidikan guru. Visi dan misi fakultas. Visi: menjadi fakultas humaniora dan kesehatan yang terdepan dan unggul dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang hukum, farmasi, PAUD berbasis technopreneurship di tingkat global pada tahun 2043. Misinya: 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang berbasis technopreneurship yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya yang inovatif, mandiri, dan humanis dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terkini di bidang hukum, farmasi, dan PAUD. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian inovatif pada bidang hukum, farmasi, dan PAUD berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. 4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance atau GUG berstandar internasional melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Ke program studi farmasi. Visinya: menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kefarmasian yang profesional dan berjiwa kewirausahaan berbasis riset dan teknologi yang inovatif, mandiri, dan humanis bertaraf internasional pada tahun 2039. Misinya yaitu 1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran farmasi yang berkualitas dan unggul. Kedua, melaksanakan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam memecahkan isu-isu di bidang farmasi. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi. Keempat, menyelenggarakan pendidikan dan praktik kewirausahaan yang berbasis riset dan teknologi. Yang kelima, mengimplementasikan keilmuan di bidang farmasi. Selanjutnya adalah visi program studi hukum. Visi program studi ilmu hukum Universitas Mulia Balikpapan didasarkan pada kesesuaian dengan visi yang telah dirumuskan pada tingkat Universitas Mulia, yaitu menjadi perguruan tinggi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Adapun rumusan visi dari program studi ilmu hukum Universitas Mulia adalah pada tahun 2043 menjadi program studi hukum yang terdepan dan unggul dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum berbasis technopreneurship dan berdaya saing global. Selanjutnya adalah misi program studi hukum. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi program studi ilmu hukum sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum guna menghasilkan sumber daya yang berkompeten dan profesional di bidang hukum. Yang kedua, ada menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang hukum yang berkualitas, berkesinambungan, dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat guna kontribusi kehukuman dalam rangka peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Keempat, menjalin kerjasama dengan institusi baik nasional maupun internasional. Selanjutnya ada program studi PG PAUD. Visinya: menjadikan jurusan PG PAUD yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter pada tahun 2025. Misinya yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga non-kependidikan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global di bidang PAUD. Kedua, menyelenggarakan penelitian bidang pendidikan dan keilmuan lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX, khususnya pada bidang kepautan yang berbasis kebudayaan dan kearifan lokal.
Yang ketiga, ada menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di lapangan melalui kegiatan diklat. Yang keempat, ada menyelenggarakan pendidikan melalui pengembangan jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya, ada profil program studi farmasi. Sarjana farmasi merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai dunia farmasi, belajar seperti menakar kandungan dalam pembuatan obat dan sebagainya. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar S.Pharm. Penjurusannya ada Clinical and Community Pharmacy, konsentrasi Clinical and Community Pharmacy atau farmasi klinis, dan komunitas. Konsentrasi ini akan membentuk karakter farmasi yang berparadigma pasien oriented atau berorientasi pada kebutuhan pasien untuk mencapai kualitas kehidupan pasien yang lebih baik. Fokus kemampuan komunikasi yang baik yang diperlukan dalam pendekatan kepada pasien dan masyarakat. Lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker, menjadi asisten apoteker yang memiliki STRTTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian di apotek, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas. Yang kedua ada Pharmaceutical Herbal Technology, konsentrasi herbal teknologi atau teknologi bahan alam. Konsentrasi ini akan membentuk farmasi yang mampu membuat terobosan terbaru untuk produk-produk farmasi minimal dalam skala kecil yang berasal dari bahan alam. Fokus mempelajari ilmu farmasi secara mendalam serta ilmu kewirausahaan yang akan dibutuhkan farmasi dalam langkah awal menuju pharmapreneur atau wirausaha farmasi. Lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker, menjadi asisten apoteker yang memiliki STRTTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian di apotek, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas, serta merintis usaha mandiri di bidang farmasi. Selanjutnya, ada profil program studi hukum. S1 Hukum merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar teori mengenai kehukuman serta secara praktik mengenai proses litigasi dan non-litigasi, yang diharapkan mahasiswa mampu untuk menjadi seorang hakim atau pengacara dan dalam permasalahan hukum. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar SH. Penjurusannya ada dua, yaitu Cyber Law. Konsentrasi hukum cyber mempelajari ilmu hukum yang berhubungan dengan aspek teknologi dan elektronik, termasuk semua aspek yang berkaitan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem informasi. Bidang ilmu ini sangat dibutuhkan karena dapat mencegah atau mengurangi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan kejahatan dunia maya dalam penggunaan internet, situs web, email, komputer, ponsel, perangkat lunak, dan perangkat keras, serta perangkat penyimpanan data. Yang kedua ada Business Law. Konsentrasi Business Law mempelajari ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu bisnis, juga dikenal dengan hukum komersil. Business Law merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan hak, tugas, kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam segala jenis transaksi bisnis, perdagangan, dan penjualan. Hukum bisnis juga berkaitan erat dengan hukum perbankan, hukum keuangan, dan hukum perdata lainnya. Selanjutnya adalah profil program studi PG PAUD. Sarjana Pendidikan Guru untuk anak usia dini merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai bagaimana mendidik dalam proses mengajar untuk anak usia dini. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar SPG PAUD. Selanjutnya, ada prospek lulusan dan peluang kerja, yaitu prospek lulusan dan peluang kerja dari farmasi. Ada farmasi industri, pengusaha, peneliti farmasi, rumah sakit, apotik, laboratorium klinik, dan juga lembaga pemerintah. Di bidang hukum ada hakim, jaksa, pengacara, notaris, PNS, atau staf kementerian. Kalau di PG PAUD ada guru TK, guru anak berkebutuhan khusus, dosen PG PAUD, kepala sekolah playgroup. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru. Universitas Mulia memiliki beberapa program studi yang telah mendapat akreditasi B oleh Badan Akreditasi Negeri Perguruan Tinggi atau BAN PT
Pada tahun 2020 atau 2021, kami menawarkan 3 fakultas yang terdiri dari 11 program studi yang berbeda-beda. Dan di Universitas Mulia membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk lulusan SMA, SMK, MA, dan pekerja atau karyawan untuk diterima di Universitas Mulia dalam 3 fakultas dan 13 program studi, 11 di Balikpapan dan 2 di Samarinda, dengan 26 konsentrasi. Untuk itu adalah 11 program studi di Balikpapan. Salah satunya ada D3 Manajemen Informatika, D3 Sistem Informasi, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen Industri, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Hukum, S1 PG PAUD, dan juga S1 Farmasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.